Dan saatnya Indonesia menutup buku isu-isu keislaman dan kebangsaan yang selama ini menjadi titik perdebatan, kontroversi, dan bahkan mungkin lebih banyak madorotnya ketimbang manfaat. Bahkan kami termasuk yang mengusulkan konsep radikalisme itu, dan fungsi BNPT misalkan itu harus ditinjau ulang. Kalau toh mau meletakkan bahwa ancaman terhadap keberadaan negara itu radikalisme, terorisme gitu, maka radikalisme dan terorisme itu harus diletakkan pada ekstremisme segala cara pandang dan tindakan, bukan dialamatkan pada agama, lebih khusus pada Islam. Kalau cara pandangnya masih seperti itu, maka solusinya menjadi sempit. Dakwah diawasi, dai disertifikasi, masjid nanti diawasi. Itu karena cara pandang yang salah tentang konsep radikalisme, deradikalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri berbicara tentang Masjid Allah dan salah satu program BNPT untuk melakukan kontrol masjid memang bisa disebut penyimpangan Undang-Undang Dasar 45, terutama pasal 1 ayat 1 dan 2, yaitu di situ jelas sekali bagaimana kebebasan beragama, kebebasan berpendapat. Kemudian sepertinya tidak ada program dari BNPT yang jauh lebih baik, melainkan kalau memantau umat Islam. Karena intinya kalau sudah berbicara tempat ibadah itu, meskipun itu perkataan umum, kata ibadah saja itu produk Islam. Dalam agama lain tidak ada istilah ibadah, itu produk Islam. Ketika ingin melakukan kontrol terhadap masjid misalnya, terhadap tempat-tempat ibadah, maka yang dimaksud otomatis umat Islam paham dan ngerti, oh itu adalah masjid. Ya, itu adalah masjid. Sepertinya di masjid itu perlu kontrol. Karena ada dugaan-dugaan dari BNPT kalau masjid ini bisa menjadi sarang teroris. Bisa juga BNPT itu menjadi sarang teroris. Ya bukan. Jadi bukan hanya masjid, BNPT saja bisa menjadi sarang teroris. Teror terhadap umat Islam, menakut-nakuti umat Islam. Itu teror namanya. Itu yang pertama ya. Jadi ketika BNPT mengawasi teroris dengan teror BNPT, itu sebenarnya sama saja tali tiga uang. Nah, inilah kemudian perlu buku-buku yang memberikan bimbingan pembinaan atau petunjuk-petunjuk tentang perlunya mengatasi terorisme dan sebagainya, memang perlu ditinjau lagi itu. Karena banyak cara-cara yang tidak berakhlak yang ditempuh oleh BNPT itu. Jadi sangat tidak sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Haidar Nasir ya. Jadi keberadaan BNPT sendiri itu perlu dipertanyakan. BNPT sendiri ini perlu kembali ditinjau ulang. Kebebasan yang diberikan ke BNPT ini berlebihan. Bagaimana sampai memiliki tingkat keberanian yang luar biasa BNPT? Kalau sudah disebut teroris, jika kita berbicara dalam skop Indonesia ini misalnya, berbicara teroris, berbicara radikalisme dan sebagainya, pasti yang dimaksud itu adalah umat Islam.
Meskipun yang disebut agama, ya, dengan mengatasnamakan agama, entah itu Islam Bahrawi siapa. Nah, ketika kata agama itu disematkan, maka yang dimaksud itu Islam. Di sini rancunya pemikiran BNPT. Kalau sudah berbicara, buktinya apa? Kalau sudah berbicara agama itu Islam, pasti yang menjadi target itu umat Islam. Kan belum pernah ada orang-orang di luar Islam yang menjadi target mereka gitu. Walaupun melakukan kekerasan, pembunuhan, memberontak terhadap Indonesia pun tidak dianggap teroris, tapi dianggap kriminal. Kriminal bersenjata. Wah, sebatas itu saja. Pembodohan-pembodohan seperti ini diaminkan oleh masyarakat yang bodoh, ya, oleh masyarakat, sekelompok masyarakat yang bodoh yang mengiyakan bahwa tindakan BNPT itu benar gitu. Apalagi terhadap agama lain. Kalau ingin melihat tanggapan agama lain terhadap Islam, ini hampir seluruh, yaitu situs-situs non-Islam ya di seluruh Indonesia ini, biasanya ketika berbicara agama yang berkaitan dengan terorisme, pasti mereka menyoroti Islam. Jadi menyoroti Islam, orang-orang di luar Islam ini menyoroti Islam. Apalagi menggunakan referensi BNPT itu akan dijadikan modal debat gitu oleh kelompok-kelompok Islam. BNPT akhirnya jadi referensi. Apalagi kemudian ada istilah sertifikasi dai gitu. Sejak dulu, sejak kemerdekaan sampai zamannya Pak Harto ya, zaman SBY dan sebagainya, itu tidak ada sertifikasi dai. Ketika saya misalnya dipantau oleh Majelis Ulama Indonesia, saya sertifikasi dai. Tapi kadang-kadang saya tuh berpikir, buat apa ini sertifikasi ini? Apa gunanya sertifikasi gitu? Lah, dialog saja keagamaan harus menurut pemerintah. Bukti ini ya. Jadi ini bukti. Kalau saya berbicara agama itu harus seperti yang disampaikan oleh MUI, ya, satu contoh ini. Jadi apa yang disampaikan saya harus sesuai dengan keinginan MUI. Itu satu contoh. MUI itu siapa gitu? Kalau sekarang ini MUI itu siapa gitu kan? Kita pertanyakan juga. Nah, sertifikasi inilah yang kemudian membatasi ruang lingkup pemikiran dai. Semuanya disertifikasi, bukan hanya itu. Akhirnya ada, kalau masih sertifikasi halal, itu menurut saya pengadaan sertifikasi halal batu loncatan untuk mensertifikasi dai. Inilah yang pada akhirnya BNPT bukan lagi menjadi penenang umat, karena yaitu perilaku BNPT yang kurang bijak, perilaku BNPT yang mentirikan kelompok Islam, seolah-olah menganaktirikan kelompok-kelompok Islam gitu. Nah, ini yang dimaksud oleh Bapak Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah, ketika menuntut kepada seluruh, yaitu komponen yang ada dalam BNPT untuk cooling down gitu. Perlunya BNPT itu mendapatkan ditinjau ulang keadaannya BNPT ini. Apakah BNPT ini memberikan manfaat kepada umat Islam Indonesia atau makin memberi rasa takut kepada umat Islam di Indonesia gitu. Akhirnya setiap Islam dianggap musuh. Lah sekarang sikap ke sana itu muncul. Ya, sikap ke arah sana itu muncul. Setiap kelompok Islam yang berbeda dengan keinginan penguasa itu biasanya mendapatkan stempel itu pada akhirnya.
mendapat sorotan yang luar biasa dan diusahakan menjadi kelompok yang dimarginalkan ketika dia menentang, membangkang apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Ini pada akhirnya umat Islam dibonsai. Kalau di zaman Pak Harto itu dibonsai namanya, itu dibonsai supaya umat Islam tidak bisa berkembang sesuai yang diinginkan oleh umat Islam, tapi berkembang sesuai yang diinginkan oleh BNPT. Nah inilah kemudian kita lihat sajalah perubahan-perubahan 5 tahun 10 tahun lalu ya, dari reformasi di zamannya Pak Harto kita tidak pernah mendengarkan bahasa-bahasa agama yang bermacam-macam di Indonesia. Tapi kalau sekarang kita mendengar bahasa agama yang bermacam-macam dalam satu kali ucapan itu, salam sejahtera dan sebagainya dan sebagainya. Artinya bahwa Islam, seluruh umat Islam harus seperti itu tuh. Ini menurut saya sebuah kekurang mengertian dari tokoh-tokoh umat di Indonesia memberikan kenyamanan terhadap penganut Islam, sehingga umat Islam selalu menjadi tumbal, selalu menjadi korban dari kekurangan pemerintah ya. Jadi menjadi tumbal, jadi kekerasan pemerintah terhadap Islam ini terasa sekali ya. Dari beberapa tahun ini makin terasa sekali kekerasan terhadap Islam. Bisa dibaca gitu. Mulai dari zamannya Pak Harto kita itu, mulai dari Tanjung Priok terus sampai kepada Jokowi sekarang itu umat Islam membaca, cuman umat Islam ini untuk menyatakan kebenaran itu, ya kebenaran itu ada perasaan fobia gitu, karena ditakut-takuti tadi itu. Yang seharusnya berkata benar akhirnya berkata bohong umat Islam ini. Inilah ya karena memang tidak lepas dari sebuah skenario. Cobalah lihat tuh video-video anti-Islam makin ramai di Indonesia ini karena banyaknya referensi dari BNPT. BNPT memberikan referensi itu. Sampai seorang seperti Saifuddin Ibrahim dan tokoh-tokoh lainnya, termasuk siapa yang ada Paul Zeng yang di pelarian dan sebagainya, dan beberapa orang lainnya, ini tidak pernah takut untuk melontarkan perkataan kasar terhadap umat Islam gitu ya. Sampai sekarang terus menerus terjadi itu. Dalam diskusi mereka selalu melakukan berbagai macam kecurangan. Inilah barangkali salah satu kondisi yang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan BNPT ini benar-benar mendapatkan tinjau ulang dari seluruh umat Islam sebagaimana yang juga ke pemerintah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Haidar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.